Kesorotan lain saudara, jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal, tim kuasa hukum mengirimkan surat permohonan perlindungan ke sejumlah institusi penegak hukum. Surat itu dimaksudkan agar seluruh instansi tinggi negara mengawasi jalannya sidang PK yang dilakukan mulai Rabu depan. Surat permohonan perlindungan Saka Tatal ditujukan ke Kapolri, Komisi Yudisial, Kejaksaan Agung, dan juga Mahkamah Agung. Mereka meminta perlindungan dan pengawasan selama berlangsungnya sidang peninjauan kembali Saka Tatal pada Rabu pekan depan. Tim kuasa hukum berharap sidang PK Saka Tatal dilakukan secara transparan, bertanggung jawab, dan independen. Kita sudah memohon perlindungan, memohon pengawasan diantaranya kepada ini. Yang pertama kepada Kepolisian Republik Indonesia. Kapolri. Ya, kepada Kapolri. Surat yang serupa memohon perlindungan dan pemantauan juga disampaikan kepada Kejaksaan Tinggi. Kemudian Kejaksaan Agung maksud. Apa harapan dari upaya itu, Bu? Upaya itu kita betul-betul menginginkan sidang yang transparan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan itu terungkap dengan sebenarnya, tidak ada yang ditutup-tutupi lagi seperti peristiwa di 2016-2017. Jelang sidang PK Rabu pekan depan, kuasa hukum Saka Tatal menyiapkan amunisi mulai dari bukti baru hingga menghadirkan saksi ahli. Di antaranya mantan Wakapolri dan juga mantan Kabareskrim Susno Duaji untuk mengungkap bahwa kliennya bukan pelaku pembunuhan kasus Vina. Bukan hanya Saka Tatal yang tidak terlibat dalam perkara ini, tapi 7 terpidana lainnya yang diancam ukuran seumur hidup juga tidak pernah melakukan perbuatan yang tertuang dalam tuntutan ataupun putusan. Jelang sidang peninjauan kembali Saka Tatal pekan depan, pihak kuasa hukum Saka Tatal telah menyiapkan sejumlah bukti atau novum baru dan akan menghadirkan sejumlah pakar sebagai saksi ahli pada sidang 24 Juli mendatang. Di antaranya adalah psikolog forensik Reza Indragiri, mantan Wakapolri Ugroseno, dan mantan Kabareskrim Susno Duaji. Tak hanya bertekad membawa keadilan bagi Saka Tatal, kuasa hukum pun memberikan 200 dokumen, berisi bukti, dan berbagai keterangan fakta persidangan sepanjang tahun 2016 kepada Otto Hasibuan yang menjadi ketua kuasa hukum 7 terpidana kasus Vina. 200 dokumen yang baru saya serahkan ke Pak Otto Hasibuan. Dan dokumen-dokumen itu bentuknya ada dokumen-dokumen visual maupun dokumen-dokumen yang lain yang bisa dikaji. Ternyata pembunuhan dan pemerkosaan yang terjadi di 2016-2017 yang dituduhkan kepada 7 terpidana sekarang dengan Saka Tatal itu tidak pernah terjadi. Titin meyakini dokumen berisi foto, catatan, fakta persidangan, serta keterangan terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki bisa membantu upaya hukum PK 7 terpidana. Bukti baru yang disiapkan kuasa hukum diyakini bisa mengungkap bahwa Saka Tatal dan terpidana kasus Vina lainnya bukanlah pelaku pembunuhan seperti yang disangkakan polisi dan diputus dalam persidangan 8 tahun silam. Tim Liputan Kompas TV.